Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fikih zakat. Langsung saja masuk kepada pengertian dari zakat. Menurut bahasa, zakat itu merupakan kata dasar masdar dari zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu, zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu, zakah, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sedangkan menurut Qardawi, dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah atau definisi itu disebut 32 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat, tetapi tidak di dalam satu ayat. Allah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, Al-Mu'minun ayat 2, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Surah Al-Mu'minun ayat 4. Adapun sumber hukum zakat itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama sumber hukum dari Al-Quran, yaitu yang artinya dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Quran surah kedua ayat 110. Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Quran surah ke-51 ayat 19. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis, yaitu yang artinya siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut kepada jenis-jenis zakat, itu dibagi menjadi dua, yaitu terdapat zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat jiwa, artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba, untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan pada setiap tahun. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Objek zakat mal terdiri dari yang pertama yaitu zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas dan perak atau zakat uang, yang ketiga zakat kekayaan dagang, keempat zakat pertanian, yang kelima zakat madu dan produksi hewani, yang keenam zakat barang tambang dan hasil laut, yang ketujuh zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain, dan yang kedelapan zakat pencarian dan profesi. Yang terakhir yaitu zakat saham dan obligasi. Lanjut yang selanjutnya yaitu penerima zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada, yaitu yang pertama kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang miskin, kepada kelompok amil zakat, kepada kelompok mualaf, kepada kelompok rikab atau budak, kepada kelompok ghorimin atau orang yang berutang, kepada kelompok fisabilillah atau kelompok yang berada di jalan Allah, dan yang terakhir itu kepada kelompok ibnu sabil. Dan ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama kepada Bani Hashim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya. Yang kedua yang tidak boleh menerima zakat yaitu kepada orang kaya. Yang ketiga kepada orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Yang keempat kepada orang yang dinafkahinya. Yang kelima orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Keenam kepada budak, dan yang ketujuh kepada orang kafir.
Adapun hikmah dari mendirikan zakat ini yaitu yang pertama, saling menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya. Berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka atau orang kaya kepadanya. Yang ketiga yaitu dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati. Selanjutnya itu dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip yaitu ummatan wahidin atau umat yang satu, musawah atau persamaan derajat dan kewajiban, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan takaful ijtima yaitu tanggung jawab bersama. Dan hikmah yang terakhir yaitu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Adapun untuk perlakuan akuntansi PSAK nomor 109 yaitu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai fikih zakat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.